Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muritin jawadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, ya, nikmat sehat, ya, nikmat sempat, dan semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin, 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 ya robbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ya program daripada pemerintah, salah satu di antaranya suka bekerja keras, ya. Nah, hal ini sangat-sangat sesuai dengan ajaran agama, karena keterkaitan dengan rukun Islam yang kelima, yaitu tunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kalau mampu, adalah catatannya seperti itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa tunaikan ibadah haji tentunya perlu adanya program juga, yaitu kita berusaha berjuang, ya, sekuat tenaga pikiran kepada kita, ya, yang sudah diberikan Allah, ya, kita manfaatkan dengan perjuangan-perjuangan yang positif, ya. Bekerja tanpa mengenal istilahnya itu putus asa, ya, nggak boleh, ya. Karena ada pepatah mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya. Ya, sebenarnya bukan bersakit-sakit, tetapi kita bersusah-susah, ya. Bersusah untuk bekerja keras dulu, ya, baru ya bersenang kemudian, ya. Kalau sakit kasihan, ya, bersakit-sakit dahulu kasihan, ya. Ya, bukannya sakit tetapi agak sedikit susah, ya, bersusah-susah dulu baru bersenang-senang kemudian. Susah dalam arti apa? Yaitu dalam arti bekerja keras, ya. Jadi antara perjuangan dengan doa tentunya sering beriringan, dan beriringan, ya. Doa tanpa usaha juga kurang begitu mantap, begitu juga usaha tanpa doa juga kurang mantap. Jadi seiring sejalan antara perjuangan dan doa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, selagi kita sehat, marilah mau bekerja apapun, ya, yang penting koridor halal, mari kita sama-sama upayakan untuk bekerja dan bekerja, ya. Tentunya dengan hasil pekerjaan yang kita kerjakan, ada upaya untuk memperoleh suatu hasil, ya. Allah tidak melarang bekerja apapun, yang penting tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama, ya. Mau kerja sebagai petani silahkan, ya. Yang penting petani yang baik. Mau jadi pedagang, ya, silahkan. Yang penting pedagang yang baik, ya. Jadi perawat, jadi dokter, jadi bidan, ya, ataupun jadi tenaga medis yang lain silahkan. Yang penting, ya, dokter, bidan, tenaga medis, ya, itu juga yang baik, ya. Jadi penegak hukum, ya, baik itu aparat polisi, ya, hakim maupun jaksa, juga yang penting hakim, ya,
polisi, jaksa pun yang baik. Jadi pekerjaan apapun selama itu tidak bertentangan agama, ya silahkan saja, sah-sah saja. Yang penting pekerjaan tersebut tidak melanggar aturan agama ataupun norma-norma yang ada. Dan tentunya hasil dari pekerjaan tersebut, ya, insya Allah kalau sesuai dengan aturan yang ada akan dapat kita nikmati dengan baik dan bisa membuat keluarga bahagia. Ya. Jangan sampai kita istilahnya itu tidak bersyukur, ya, atas jerih payah yang kita peroleh. Sekecil apapun, ya, kalau kita memang sudah berusaha maksimal, ya tentunya kita harus bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan di dalam kitab suci Al-Qur'an, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, ya, dan apabila kamu bersyukur, sungguh nikmatku akan kutambah, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya siksaku, kata Allah, amat keras. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bekerja yang baik? Ya tentunya kita harus mengenal waktu-waktu, ya, di dalam kita bekerja tersebut. Ada kalanya, ya, ada waktu-waktu yang perlu istirahat. Ada kalanya ya kita lanjut terus. Nah, khususnya waktu-waktu yang istirahat itu diantaranya ketika sudah waktunya sholat duhur, alangkah baiknya, ya, alangkah baiknya. Karena sebagian besar pekerjaan sebagai umat muslim itu rata-rata dikerjakan pada siang hari ataupun pagi hari, sore hari. Jarang yang dilakukan di malam hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan pekerjaan di malam hari dilakukan oleh seorang muslim juga banyak. Ya, misalnya sebagai pengemudi, ya. Kadang, ya, perjalanannya siang dan malam. Terlebih, ya, angkutan-angkutan yang lintas, ya, lintas. Maksudnya lintas pulau, ya, lintas provinsi, ya, itu biasanya non-stop, ya, kerja siang malam. Dan juga pekerjaan-pekerjaan di perusahaan itu juga mengenal shift, ya, mengenal shift, yaitu ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Mereka saling bergantian. Ya. Sekedar mengingatkan, ya, sebenarnya 24 jam itu kalau kita bisa membaginya, mari sama-sama kita sisihkan waktu untuk laksanakan ibadah sholat, ya, karena betapa pentingnya ibadah sholat. Ya. Andai-andai, ya, andai-andai dari kita mungkin mandi, kemudian wudhu, kemudian mengerjakan sholat, andai-andai, ya, andai-andai itu dikerjakan 10 menit. Nah, andai-andai 10 menit. Insya Allah, ya, hanya waktu nggak ada 1 jam, ya, 50 menit, ya. 50 menit kita fokus untuk menghadap ilahi Rabbi dalam arti memohon, ya, memohon bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Hakikatnya, ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, kata kita ini, ya, disuruh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, ya, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah, ya. Dalam artian hanya mengharap ridho dari
Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah sayang ya, waktu yang cuma 50 menit tidak kita gunakan. Andai-andai setiap sholat itu luangkan waktu 10 menit ya. Karena ada 5 waktu, yaitu sholat isya itu 4 rakaat ya. Biasanya kalau sudah sholat isya kemudian sholat subuh itu kadang-kadang jarang yang mandi dulu. Sebenarnya baiknya mandi ya, tapi jarang yang mandi dulu. Sholat subuh itu 2 rakaat ya. Kemudian sholat zuhur, nah itu 4 rakaat. Sholat asar, nah, antara zuhur dan asar itu biasanya juga nggak mandi dulu ya. Itu biasanya sholat dulu ya. Asar 4 rakaat dan maghrib ya. Biasanya kalau maghrib itu ya kita sebelum sholat maghrib itu biasanya mandi dulu. Nah itu 3 rakaat ya. Jadi keseluruhannya hanya 17 rakaat ya. Kita luangkan waktulah bagaimana cara membagi waktunya, karena walaupun bagaimana amal ibadah yang disenangi oleh Allah itu khususnya ya amal ibadah sholat awal waktu ya, sholat awal waktu. Dan pekerjaan yang baik ya di dunia ini ya itu adalah pekerjaan sholat awal waktu dan berjamaah ya. Itu merupakan pekerjaan yang baik. Ya sebenarnya semua pekerjaan itu ya insya Allah kalau itu tidak bertentangan agama ya, pekerjaan semua itu baik ya, baik ya, aktivitas apapun itu baik, tapi ada yang paling baik. Yang paling baik itu tadi ya, mengerjakan sholat awal waktu secara berjamaah ya. Harapan dari kita semua, mari kita sama-sama ya upayakan ya sholat awal waktu berjamaah selagi kita mampu dan ada kesempatan ya, ada kesempatan. Memang ya ada istilahnya itu seolah-olah ada unsur pemaksaan pada diri kita sendiri ya. Ya karena sesuatu kalau kita nggak paksakan ya insya Allah ya sulit. Tetapi lama-kelamaan atas dasar kita paksakan, insya Allah lama-kelamaan menjadi kebiasaan dan akhirnya timbul suatu keikhlasan di dalam kita melaksanakan amal ibadah. Karena sahnya suatu perbuatan ya, amal itu karena niat ya, niatnya hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya mengajak mengutamakan sholat di dalam hidup dan kehidupan ini ya? Karena amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah nanti ya, itu amalan sholat. Kalau sholatnya sudah dilaksanakan dengan baik, insya Allah amalan-amalan yang lain ya akan menjadi baik. Jadi tolak ukurnya adalah sholat. Karena orang yang sholatnya baik, insya Allah ya, beliau akan mampu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar ya. Inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar ya. Harapan kita semua mudah-mudahan sholat kita ini menjadi sholat yang baik, sehingga dengan sholat yang baik tersebut ya insya Allah akan mampu mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi mari ya kita amalkan ibadah sholat ini ya dengan sebaik-baiknya ya, dengan sekhusuk-khusuknya ya. Syukur-syukur ya dengan cara berjamaah, karena sholat sendiri ya itu dibandingkan dengan sholat berjamaah nilai utamanya lebih utama 20
7 derajat. Ya. Alangkah ruginya kalau kita tidak laksanakan amal sholat jamaah itu. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.